Mitos atau fakta, kalau mau kerja sebagai corporate lawyer harus ngerti bisnis dan manajemen. Fakta. Fakta sih, fakta. Fakta. Mitos menurut aku. Fakta. Itu fakta dan mitos juga karena kayak oke ngerti bisnis dan manajemen tapi in a nutshell aja nggak harus sampai dalam gitu. Mitos atau fakta, corporate lawyer harus jago hitung-hitungan. Jago hitung-hitungan enggak sih sebenarnya. Harus jago baca tapi. Mitos. Mitos. Mitos banget ya menurut aku. Menurut aku sebenarnya kalau hitung-hitungan mungkin karena hitung-hitungan di law firm itu nggak susah. Karena paling kayak hitung modal itu udah ada strukturnya, ya udah tinggal hitung presentasinya, bukan kayak hitungan anak akuntansi yang pakai rumus-rumus gitu, enggak. Jadi itu mitos. Dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih keahlian berbahasa Inggris dalam lingkup kerja seorang corporate lawyer? 9-10-an. 10. 10. Mungkin aku bisa bilang 10. Kalau aku bisa jawab 12 deh. Dari 1 sampai 10. 8 sampai 10. Tergantung kantornya gimana. Misalkan kita lihat kayak hukum online, kayak top 100 corporate di Indo, biasanya 1 sampai 20 tuh. Itu tuh bahasa Inggrisnya harus 10 gitu. Karena pernah ada gue lihat salah satu kantor terkenal, 5 besar di Indo. Dia itu nyaratin TOEFL itu 600 bayangnya, 600 dari 670. Mitos atau fakta, sebagai seorang corporate lawyer, pengalaman magang adalah hal terpenting sebelum terjun ke bidang tersebut. Fakta. Menurut gue fakta. Fakta. Menurut aku mitos. Fakta. Fakta. Karena kayak apalagi sekarang ya musim pandemi kayak gini susah banget nyari kerja. Tentunya orang-orang yang bakal nge-hire kita pasti akan ngelihat dan nyari orang yang memang udah punya pengalaman paling enggak untuk tahu dunia kerjanya seperti apa gitu sih. Mitos atau fakta, corporate lawyer hanya bisa bekerja di perusahaan yang sudah established atau tidak bekerja untuk startup. Mitos. Mitos. Enggak dong, karena startup juga harus, sekarang kan udah ada izinnya kan, harus mengurusi izin, harus mengurusi beberapa aspek-aspek hukum dan pasti memerlukan lawyer juga gitu. Mitos. Nggak apa-apa banget gitu. Bahkan kalau misalkan orang kan sebenarnya, ya kalau misalkan nih kalian jadi corporate lawyer, tapi tiba-tiba beberapa tahun lagi kalian nggak mau gitu. Kalian kan dibebaskan sebenarnya mau kerja di mana aja, asal halal sih sebenarnya itu, that's the thing. Dan nggak korup lah ya intinya. Itu. Next, mitos atau fakta, lingkup kerja corporate lawyer hanya dalam urusan kontrak dan masalah legalitas lainnya. Fakta sih sebenarnya, mainly revolving around kontrak dan legalitas aja sih. Mitos. Fakta. Sorry, salah jawab. Mitos, itu mitos. Bisa dibilang mitos. Mitos, karena buktinya aku sekarang juga harus tahu tentang dispute misalnya, ataupun harus tahu tentang praktiknya gimana untuk bisnis itu sendiri. Jadi kita nggak cuma ngedraft kontrak, tapi kita benar-benar terjun langsung untuk memahami flow bisnis perusahaan. Mitos atau fakta, lingkungan kerja corporate lawyer sangat kompetitif. Karena sebenarnya mahasiswa hukum pasti kompetitif semua. Gantung, tapi fakta. Fakta sih. Fakta. Mitos, tapi ada note-nya tergantung kantornya aja sih, kayak gitu. Menurut aku fakta. Menurut aku semua lingkungan kerjaan itu kompetitif. Karena gimana kita bisa dapetin klien kalau kita nggak kompetitif. Kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Gimana law firm kita mau maju kalau kita nggak kompetitif. Jadi kompetitif di sini adalah gimana caranya kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk kerjaan kita, sehingga hasil yang dikeluarin, working products-nya yang didapetin klien itu memuaskan, sehingga klien itu balik lagi ke kita.
Atau fakta, bekerja sebagai corporate lawyer bakalan sering lembur? Fakta. 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 Kalau itu fakta. Fakta. Fakta banget itu, kayak udah itu fakta banget sih 1000%. Fakta banget. Aku nggak tahu siapa pura atau nggak hitungannya, cuma aku tiap hari itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam sih. Kayak gitu. Paling cepat jam 10 malam. Weekend tuh kerjanya yang dibutuhkan aja, maksudnya kayak misalkan ada kerjaan yang harus dilakukan over the weekend nih gitu. Ya udah kerjain aja, paling kayak 2 jam, 3 jam gitu. Tapi nggak yang kayak every weekend, nggak tiap weekend kalian kerja. Cuma kalau misalkan lagi ada kerjaan banyak nih, terus misalkan bisa nih weekend kerja. Cuma ada juga weekend nggak kerja kayak gitu. Jadi tergantung banget. Mitos atau fakta, berprofesi sebagai corporate lawyer, kita bisa beli rumah tanpa nyicil? Pertanyaan macam apa ini? Bisa jadi fakta kalau kita jabatannya tinggi. Seperti itu sih katanya. Fakta. Ya fakta-fakta aja sih. Mitos kali ya jawabannya. Kenapa? Karena mungkin bisa dibilang memang gaji seorang corporate lawyer tuh it's quite high menurut aku ya. Menurut aku lumayan tinggi gitu. Mungkin aku punya preference atau punya comparison dengan beberapa profesi yang lain, cuman tidak membenarkan bahwa dia bisa tanpa cicil gitu, beli rumah tanpa cicil kayak gitu. Maksudnya kayak gimana istilahnya? Mungkin lawyer yang udah kerja bertahun-tahun baru bisa kayak gitu. Mitos atau fakta, bahwa lulusan hukum tuh hafal undang-undang? Mitos. Karena lulusan hukum nggak harus hafal peraturan, tapi paham peraturan. Itu mitos banget. Mitos. Karena aku nggak hafal. Mitos banget. Aku nggak hafal nih. Mau lihat nggak undang-undang yang harus hafalin? Nih. Nggak mungkin kan? Kayak gitu. Itu baru satu. Itu baru hukum perdata. Belum hukum pidana. Belum hukum tata usaha negara. Belum arbitrase itu juga banyak. Kan itu arbitrase kan ada di berbagai negara. Itu kitab-kitabnya lebih banyak lagi. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi mungkin hafal beberapa pasal yang penting itu mungkin. Mitos apa yang paling sering kakak dengar seputar pekerjaan corporate lawyer? Corporate lawyer itu kehidupan malamnya itu gila gitu lah. Maksudnya kayak diskotik, bar, minum, terus gitu-gitulah. Sebenarnya sih enggak sih ya. Karena itu tergantung dari masing-masing orang aja sih sebenarnya. Mitos adalah kalau misalkan jadi corporate lawyer nggak bisa work-life balance. Tentang lembur sebenarnya. Mungkin aku bisa bicara ini sebenarnya fakta karena setiap law firm itu pasti punya workload yang walaupun beda-beda dikit tapi pasti kita jamnya itu nggak bisa tuh kayak 9 to 5 kayak gitu, 9 to 5. Mungkin itu yang bisa kayak gitu ketika kita di posisi paling tinggi, jadi kita bisa ngatur orang lain, jadi kayak aku udah bosnya baru bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih di layer-layer di level-level bawahnya, nah itu istilahnya itu adalah yang akan tertelan lah kayak gitu. Dengan kita kerja lembur, pulang jam 5 pagi, jam 3 pagi, Sabtu Minggu masuk, itu adalah konsekuensi gitu. Mungkin aku mau bahas fakta sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa isu yang dulu tuh aku takutin banget, kayak mungkin pergaulannya yang karena mungkin pergaulan seorang karyawan di kota-kota besar takutnya kayak wah pasti pergaulannya susah banget, harus bisa survive di tengah-tengah pergaulan kayak gini. Dan apalagi mungkin misalnya kayak stigma aku pakai kerudung dan aku ya nggak minum, nggak ngerokok kayak gitu-gitu, aku dari dulu takutin banget. Tapi sebenarnya itu ternyata mitos-mitos aja. Mungkin ada beberapa
beberapa bagian atau beberapa bagian yang kayak gitu. Cuma at the end of the day pasti balik lagi ke diri kalian sendiri, masing-masing bisa ngikutin atau emang pengen join di masalah-masalah kayak gitu atau bisa ngebatasin. Jadi sebenarnya jadi terserah kita aja, nggak harus ngikutin juga mengenai pergaulan-pergaulan kayak gitu.